Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di tengah-tengah pandemi ini secara daring. Namun, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kita semua semangat dalam menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Namun, sebelum belajar mari kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa infadlihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Tahukah kalian apakah pengertian iman itu? Iman secara harfiah adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dengan demikian, bahwa iman kepada Allah itu memuat tiga unsur. Iman kepada Allah itu memuat tiga unsur. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar adanya. Meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan ini adalah bentuk bukti bahwa Allah itu ada dan kita percaya lalu kita ucapkan dengan lisan. Unsur yang ketiga adalah membuktikan dengan perbuatan. Jadi segala sesuatu apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi bukti atau cerminan bahwasanya kita beriman kepada Allah taala, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti melaksanakan sholat, kemudian berpuasa, kemudian memberikan zakat dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya? Cara membuktikan adanya Allah secara umum ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya Allah itu ada, yaitu dengan menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama adalah dalil nakli.
Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua adalah dalil akli. Dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Yang pertama ini adalah dalil nakli, di mana dalil nakli ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan sekaligus ini merupakan hukum atau perintah yang menjadi kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukum ini atau dalil ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber pada akal pikiran manusia. Kita bisa melihat bahwasanya beriman kepada Allah, kita cukup melihat ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Apa saja ciptaan itu saya contohkan. Allah menciptakan contohnya adalah matahari, kemudian gunung, kemudian ada manusia, ada tumbuhan, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Tentu kita sebagai manusia tidak akan bisa membuat itu semua tanpa adanya Allah yang menciptakannya. Jadi ini sudah jelas dan sudah benar bahwasanya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya adalah bahwa beriman kepada Allah adalah percaya serta meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan bahwasanya Allah itu nyata benar adanya. Dan kita sebagai hamba Allah wajib melakukan segala perintah dan juga menjauhi segala larangannya. Kenapa? Karena semua itu hukum beriman kepada Allah merupakan suatu kewajiban sebagai seorang muslim, dan itu sudah tertera pada rukun iman yang pertama. Sebelum mata pelajaran ini selesai, di sini Bapak memberikan refleksi diri. Silahkan refleksikan ini semua serta dicatat ke dalam buku untuk nantinya kita jadi bahan pembahasan. Selanjutnya
Bapak akhiri pelajaran PAI ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.